Kembali bersama saya Oman Gantra dari Reksa TV. Kali ini saya menemui Bung Arif Yudi dari Jakarta, dari Jatiwangi Art Factory. Beliau ini ya seorang seniman sekaligus seorang aktivis kesenian atau kebudayaan. Dan kali ini saya ingin mengorek pendapat beliau tentang Gubernur Jawa Barat yang menurut saya cukup fenomenal, yaitu Deddy Mulyadi. Gimana nih, Bung Arif, pendapat dan pengamatan Anda tentang Gubernur satu ini? Terutama dari sudut concern Anda dalam hal ini kesenian dan kebudayaan. Terutama mengingat Deddy Mulyadi ini kita lihat juga, saya mengistilahkannya, memiliki visi kebudayaan, bahkan mungkin praktik berpolitiknya itu didasari dengan visi kebudayaan, meskipun itu ya basisnya kebudayaan Sunda lah. Gimana nih Bung Arif? Silakan. Pertama, kita sedang bergembira, Jawa Barat terutama. Jadi pertama kali Jawa Barat itu cukup dilihat bukan hanya Bandung. Itu yang menarik, karena tiba-tiba dari mana, provinsi mana gitu mau tuker guling sama Deddy Mulyadi atau mau naturalisasi macam-macam ininya. Jadi provinsi lain yang biasanya hanya mengenal Bandung kalau Jawa Barat, sekarang sudah mulai ada Sukabumi, ada Purwakarta, ada Bogor, mulai terdengar kabupaten-kabupaten. Nah, jangankan untuk luar provinsi Jawa, untuk provinsi di luar Jawa Barat yang masih satu pulau Jawa aja mungkin nggak terlalu mengenal selain Bandung. Misalnya Kabupaten Banjar gitu, atau Cimahi gitu, itu tuh belum tentu tahu. Tetapi banyak orang Jawa Barat itu cukup mengenal. Misalnya Jawa Timur ada Lamongan, karena pecel lele Lamongan di mana-mana kan. Ada Madura, semua orang mungkin seluruh Indonesia tahu ada Madura. Terus ada Tuban, ada ya kan, karena ada wali atau apa ya. Ada Gresik, karena memang dari kecil kita sudah tahu ada semen Gresik dan seterusnya, selain wali. Nah, Jawa Barat itu paling lambat publisitasnya, hanya Bandung. Nah, ketika Deddy Mulyadi menjadi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, ini menjadi kelihatan Jawa Barat sekarang ada sebagai wilayah yang lebar, tidak hanya Bandung. Gitu. Nah, buat banyak banget di warga juga ngomongnya begitu. Betul. Pasti itu merasa bahwa dia terwakili sebagai wilayah Jawa Barat, sebagai warga wilayah Jawa Barat, karena gubernurnya terkenal. Nah, yang kedua, kita itu cukup terbantu ya dengan Deddy Mulyadi karena dia bekerja secara langsung. Kadang-kadang bahkan yang enggak dikerjakan gitu ya. Menurut kita enggak. Padahal gubernur mau capek deh gitu kan. Kita masih perlu kesehatannya dan staminanya. Nah, tapi terbantu, misalnya kemudian ASN ya mulai menyiapkan diri untuk lebih naik level lah. Dia tidak hanya sekedar hadir. Bahwa sekarang banyak bupati terutama turun ke jalan, turun ke lapangan langsung. Ada yang ngonten, ada yang memang terus turun ke masalah gitu. Gawena ketinggali. Dan hampir semua, saya kira ya, semua kabupaten sekarang bupatinya begitu. Dan lumayan cukup terkendali. Artinya terkendali itu ada Jawa Barat sebagai gubernur yang bisa memanggil bupati kapan saja.
atau menelpon bupati secara langsung. Hmm. Yang sebelumnya itu kan agak susah ya. Sebelumnya itu seringkali bupati, terutama bupati-bupati kuat, itu kalau dipanggil gubernur, ini di provinsi mana aja di Indonesia, biasanya dipanggil gubernur suka hari-hari. Kecuali kalau dipanggilnya sama Menteri Dalam Negeri, langsung sian teman. Tapi yang ini enak, jadi saya lihat gitu. Nah, buat kami cukup terbantu jadinya. Jadi kami tidak terlalu mengurusi, misalnya kalau dinas kebudayaan di tempat kami itu nggak lagi ngurusin nguprak-nguprak, karena sudah mulai harus punya stok program jadinya. Oh gitu. Iya, ada Sion ditanya, Sion ditanya, beneran Sion ditanya, dan pengen dilihat. Itu yang menarik buat saya. Jadi beberapa dinas itu berusaha nyari inovasi program, walaupun kadang-kadang anu jurang pisan ya inovasinya teh pokoknya asal kapunten aya anu asal gebiar gitu, tapi itu sudah ada, semangat itunya sudah ada. Nah, cuma yang sekarang kalau saya lihat Deddy Mulyadi itu belum menunjukkan secara jelas, katakanlah apa ya, konsep tentang Jawa Barat secara agak cukup terbaca dengan mudah gitu. Tapi kami itu ngelihat, terutama saya ngelihat bahwa mungkin Deddy Mulyadi sekarang sedang berperan dulu sebagai aktor yang ASN, sebagai ASN, sebagai aktor gubernur, berperan sebagai budayawan, gitu loh. Itu sedang dimainkan. Jadi antara memerintah dan memberi teladan itu rada rapat. Jadi kadang-kadang pas ningali, aduh aing teh gubernur mun capek-capek teh gitu ya. Karunya disiksa keluarga kan. Jadi rapat itunya. Kalau ini tidak segera kemudian mulai antara nilai budaya sebagai teladan gitu ya, keteladanan, dan sekaligus yang memimpin itu akan kegelibet kalau saya lihat ya, akan membuat lelah. Nah, sayangnya kalau saya kalau saya lihat ya beberapa gerakannya di Mulyadi itu sedang menunggu respon dari setiap daerah tentang sebuah gambaran konsep yang belum dijelaskan secara sungguh-sungguh. Misalnya bagaimana sih pendidikan yang berbasis lokalitas, itu kan belum dieksplorasi lagi. Atau bagaimana menata kampung itu kumaha sih gitu. Mestinya kan daerahnya yang menawari konsep wilayah kami itu gini. Bagaimana menurut gubernur, bagaimana kita bisa kolaborasi tentang arah dari wilayahnya ke gitu. Nah, saya kasihunan bupati di Jawa Barat teh, sieun salah. Aduh, padahal mah ngobrol jika nanti jika Deddy Mulyadi mah. Jika nanya, bayang misalnya Majalengka itu punya konsep tentang kota terakota. Bagaimana visual, paling nggak visual itu berbasis tampang terakota. Ya, itu udah mulai berjalan. Tapi kan belum ada pertanyaan lanjutan. Misalnya apakah hanya visual aja terakota itu, atau jangan-jangan kebudayaan tanahnya yang harus digali kemudian dijadikan satu arah. Bukan hanya terakota jadi tampak nggak bata-batakeun maneh gitu. Artinya si Majalengka kan sudah punya konsep tentang bagaimana menata wilayahnya. Kan kantor ngobrol sareng Pak Deddy Mulyadi meureun, Pak, ieu teh konsep teh di Majalengka ieu bener henteu atau lamun rek bener kumaha kabeneran pisanna, lamun salah tapi itu jadi kesepakatan kumaha cara ininya memperbaiki ini. Nah, tawaran ini sekarang saya kira yang ditunggu dari kolaboratornya antara bupati dan gubernur untuk mengarahkan Majalengka. Tapi kalau kemudian ini terus terjadi, jika Deddy Mulyadi akan kecapean pisan dan akan lebih banyak di media sosial, pasti capek. Saya kira ya.
Sementara dia ingin banget kalau saya lihat ya, ingin banget dimengerti arahnya. Asana tidak kecuali segera mengatasi masalah misalnya sampah, jalan, itu kan memang kewajiban yang mutlak ya. Tetapi bagaimana guru punya inovasi, sekolah punya arah gitu. Karena beberapa misalnya di Purwakarta ini keren banget. Di Purwakarta itu ada perumahan. Nah Pasumnya tuh diminta bikin sekolah SD, tetapi kurikulumnya internasional, jadi nggak pakai dinding. Mejana bisa dipindah-pindah, langsung ngomongin lamun melak menanam atau itu langsung gitu. Purwakarta ada tuh, ada. Itu jadi proyek percontohan, memang baru satu. Katakanlah yang terlihat kemarin lah saya sana. Pantas kepala dinas pendidikan nanti itu kira kenapa pas kemudian kepala dinasnya dari Purwakarta nih. Berarti orang yang cukup mengerti dari apa yang dimaksud soal pendidikan gitu. Gitu kalau saya lihat ya. Ya mungkin kita tunggu saya kira. Tapi jangan biarkan Deddy Mulyadi nggak ngobrol sama Bupati. Harus ya maksudnya ngobrol tuh ya, tektokan ya, bukan kemudian kalau sekarang kan kerasa banget terkendali secara mengerikan. Kalau kelihatan ngurungkut si Bupati teh padahal sarua dipilih rakyat mana teh. Iya. Tuh mana teh nyaho mana teh pen rakyat mana gitu. Ya padahal kalau dulu kan seperti Bung Arif bilang gitu. Banyak bupati yang ya kurang menganggap gubernur kan. Karena betul. Otonomi kan ada di bupati. Wali kota. Sekarang mau panggil langsung geruduk gitu. Ulah geruduk teh lah bupati dah maneh teh dipilih ku rakyat Majalengka nakene atau Bogor nakene kan gitu. Ya tapi mungkin itu di satu sisi bagus kan gitu lah. Artinya saya lihat sebagaimana dia katakan sendiri bahwa tugas saya itu mengorkestrasi. Terus juga semacam istilah saya ya, menyelaraskan anggaran. Saya kira mungkin ya bagus lah. Bagus. Terlebih lagi itu dilakukan secara transparan, artinya lewat medsosnya dia gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mau tadi apa bilang orkestrasi sebuah wilayah yang begitu beragam, mana dulu kekuasaannya dulu dilihatkan, keteladannya dulu dilihatkan, atau visinya dulu, atau apa ya konsep, atau kalau Bapak Dama peta jalannya atau perencanaannya pasti lihat ya. Mana kayak orang cuma rencana itu gitu kan jadinya itu ya. Kalau dia kemudian nampak sangat intuitif, tetapi kalau dilihat, kalau hanya intuisi itu nggak mungkin cukup tepat. Tapi itu kan perjalanan, kalau saya lihat ya, perjalanan yang cukup dia mengalami semua permasalahan pemerintahan sampai kemudian jadi nggak perlu lagi ngobrol aing geus nyaho gitu. Ininya secara intuitif aja dia sudah tahu bocornya akan di mana kayak gitu. Cuma ulah keterusan karena bagaimanapun kepala pemerintahan terlalu kuat, warga kurang inisiatif biasanya. Ya meskipun dia juga ngeluh kan dalam soalnya kena teh Pak Gubernur aing kudu kumaha, Pak Gubernur aing hayang dah terus semua jadinya. Ya itu benar. Ya sebagaimana terlihat kan di video-videonya kan, rakyat-rakyat yang dia bantu atau komunitas yang dia bantu gitu loh. Karena kan ngelunjak kan menjadi natles itu kan, malah ngelunjak gitu. Jadi bukan hanya kehilangan inisiatif tapi ngelunjak gitu. Dan itu yang paling berbahaya.
Karena kekuatan kita kan dari inisiatif warga. Sebenarnya. Cuma karena inisiatif warga itu memang tidak terkumpul dengan baik, gitu, atau terarahkan dengan baik hingga nampaknya berantakan terus. Kalau saya sih ya, jangan terlalu kuat pemerintah memang. Karena kalau pemerintah sistemnya terlalu kuat, itu kayak orang barat yang hanya lawan belok kiri aja. Sementara orang Jawa Barat itu improvisasi isu kandahar gitu. Aya itu nak gitu, aya anu, dan itu katakanlah masyarakat modern dan kontemporer situasi sekarang kehilangan spekulasi, jadinya kehilangan intuisi, kehilangan daya mainnya. Sementara kan semua, misalnya kita kan dalam satu perjalanan hidup nih, mau kemudian demokrasi kita nanti kayak demokrasi di Jawa Barat, kalau memang sosialisnya sosialis kayak Jawa Barat, itu kan sedang diuji terus sama warganya. Atau mau agamanya beragama kayak orang Jawa Barat, itu kan lagi diuji terus semua tawaran-tawaran itu. Nah, seringkali ini saya kira ini kebesaran jiwanya orang Jawa Barat kali ya. Ya mungkin ya. Atau Indonesia, karena semua yang masuk itu bisa dieksplorasi hingga kemudian ya Hindu Bali nggak bisa ngomong orang India lain itu malah Hindu Aing cina kan? Itu mah Hindu Bali mana mau beda kan gitu tuh. Nah itu tuh kan jadi asik ya kalau buat saya mah. Makanya itu yang juga menarik buat saya. Dia kan istilah dia kan dia kan melihat nih orang Jawa Barat khususnya orang Sunda itu sudah kehilangan identitas. Kan karena kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran kan. Dan hal itu benar. Betul. Cuma di sisi lain ya terus terang itu seperti saya bilang tadi, dia kan sering menyampaikan segala sesuatu. Ini nggak boleh merokok ya? Nggak boleh. Oh, iya. Menyatakan segala sesuatu sebagai konsep Sunda, itu kan Sunda maki. Kadang-kadang orang bertanya, sebagai orang yang juga tidak mengenal Sunda dengan baik, nah benar Sunda bahwa yang dia katakan sebagai Sunda itu memang itu Sunda gitu, atau hanya ya mohon maaf semacam kreativitas dia pribadi saja gitu. Artinya juga karena tadi ada faktor, saya tidak melihat kekuatan pemerintah di sendiri, tapi sebutlah kekuatan pribadi dia gitu ya, sebagai gubernur, sebagai artinya yang memiliki punya kapasitas sebagai budayawan, sebagai pemikir, sebagai ekonom gitu. Nah karena dia punya kekuatan itu dan juga ya itu memberi ya takutnya menjadi tafsir tunggal terhadap kebudayaan Sunda itu. Ya, makanya iya. Ya, saya berharap ada para pakar ya yang budaya Sunda yang tapi mual lah bener mual karena anggaplah datang ke Jatiwangi riut itu kumaha itu Sunda di endi nyari ada tahu sepupu ada itunya ada kalau saya lihat beda mungkin ada beberapa misalnya yang provinsi yang memang cukup solid ininya ya. Iya kalau memang lihat itu kalau melihat beberapa wilayah kan Jawa Barat itu kan tidak semuanya Sunda, ya kan? Nah itu juga diakui oleh dia. Cuma maksud saya paling tidak dia kan mencoba mencitrakan diri sebagai representasi orang Sunda, kan gitulah. Tapi menunjukkan orang Sunda yang berani, yang di depan. Tenang meresep. Nah itu kalau saya sih melihatnya itunya rek diikat
aing untuk tuh hayang diikat aing ngarek pakai topi itu mah terserah ya. Kecuali sudah ada kesepakatan yang cukup kuat bahwa kita itu mau dilihat sebagai ke orang luar, bukan membesar-besarkan diri unggul kan lain. Dan yang penting mah kebesaran kita dibaca orang-orang lain gitu, orang luar lah gitu ya. Tapi yang saya lihat sekarang dia sedang menunjukkan Sunda yang berani di depan, mengambil resikonya oke, belum kerjanya hayu nanauna gitu tuh. Yang semula dikatakan bahwa misalnya Sunda teh anu mangga tipayun, gitu-gitu tah mungkin teh. Sekarang lagi tunjukkan bahwa ada juga sebenarnya. Paling tidak ya Sunda Nusonagar. Nusonagar, tetapi juga jangan dilupa. Kalau Jawa Barat itu channel lebih makmur secara alam. Artinya orang Jawa Barat mah geus beungar teu baheula. Rasa beunghar di hatena itu jauh lebih besar dari mungkin ya dari wilayah-wilayah lain di dunia ini gitu. Merasa cukup, berkecukupan gitu. Jadi lamun orang Sunda tidak rakus, jigana cocok. Ya artinya gitu nama. Nah, eta saya kira yang perlu di ini. Tapi kan juga pertanyaannya, kalau orang Sunda yang sudah berkecukupan atau sudah melampaui gitu ya, melampaui yang katakanlah yang pragmatis, gitu. Artinya ada metode besar dari orang Sunda. Misalnya kerelawanannya. Da anu geus merasa beunghar mah ngabantuan batu teh biasa ini gitu, membagi ilmu yang mudah, berkenalan tidak takut, kan itu orang yang berkecukupan. Kecuali orang yang wilayahnya tidak berkecukupan, pertama curiga sama orang lain, udah datang kan gitu. Nah mungkin dari situ bisa diinikan, makanya hanya agak susah bergerak, misalnya tidak patriotik ketinggalan itu lamun orang Sunda orang Jawa Barat gitu. Mungkin gara-gara itu karena sudah berkecukupan. Tetapi pertanyaannya, oke, lamun berangkatnya dari orang yang masyarakat berkecukupan, metodenya kumaha sih marana teh nu rek ditawarkeun gitu. Gitu. Pasti ada pola yang bisa ditawarkan karena beda dengan yang tidak berkecukupan ya, atau yang dalam kondisi rawan terus gitu misalnya. Kan pasti metode mengatasi hidupnya berbeda. Artinya orang tuh jadi sok karunya kalau orang Sunda karena berkecukupan yang dilihatnya malas. Nukar itunya. Mestinya kita ngobrol agak lebih lamun metode orang berkecukupan pasti jauh lebih apresiatif, lebih optimis, lebih giat ya sebenarnya. Lebih giat asli, giat tapi jelas. Bukan karena giat kudu aing kudu seubeuh. Lebih panjang gitu, giatnya tuh lebih panjang yang lebih jauh ke depan. Mungkin tawaran yang disebut sustainability kata orang Barat itu jika nama orang Sunda kudu ngajawabna. Dan sustainability mah memperhitungkan banyak hal yang kemudian menjaga agar menahan diri agar tidak merusak dan seterusnya. Benar. Kan terhitungan ke dunia luar teh nu disebut geuleuh pisan unggal poe aing ngadengekeun sustainability aing geuleuh aing kerja aing dipikir kumaha bisa rusak dia rek kumaha. Pusing eta paling latah eta ngomong sustainability aing. Pas kudu kumaha geus teh. Tapi itu karena berangkatnya saya tadi bilang berangkatnya orang Jawa Barat sekarang merasa diperhatikan sama provinsi lain baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Buat saya artinya kita sedang mencari orang-orang Jawa Barat yang juga akan naik terus gitu. Secara martabat. Tinggal merenya perlu juga dukungan gubernur ieu anjing ieu gubernur ieu
lamun di endorse kan si nu sering kali dina ieu di mana di di YouTube lamun teu si Egi ku gelo ku edan ya. Kayak lamun aing lain orang Jawa Barat misalnya ngarti tuh. Wah, orang Jawa Barat jika gitu kabeh minta gitu. Berarti dia perlu endorse warganya. Bagaimana kemudian bahwa dia itu punya sumber daya manusia yang memang mungkin punya rekognisi lebih lebar lagi ya, apa dunia apa internasional Israel terserah gitu. Artinya dan juga sekaligus tidak memberi persepsi yang salah terhadap publik ya. Iya. Tentang Jawa Barat, tentang orang Sunda khususnya Jawa Barat. Wah, Rip, 25 menit. Enggak usah, ayo capruk ke itu lah. Oke lah. Goreng adat ke itu lain. Oke, terima kasih Bung Arif ya. Sayang sekali sebetulnya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, cuma ya waktu dari sistem ini juga repot juga. Oke, terima kasih Bung Arif. Selamat malam untuk pemirsa Reksa TV. Sampai jumpa di lain program. Selamat malam.